Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang beriman, jumpa lagi ya dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini Madya Channel akan menjawab ya tuduhan dari akun Effendi Usman ya, Murtadin ya. Sebenarnya akun Effendi Usman ini hampir lebih puluhan video sudah Madya counter ya, dari sejak dia berbicara tentang Islam dalam 1 tahun ini ya. Tapi ini kembali Madya akan menanggapin karena dia membuat format ini berbeda ini dari akun ini ya. Kita akan tanggapin kira-kira hal apa saja yang dalam posisi ini berkenaan dengan Islam ya, kita akan jawab. Oke, langsung saja ya kita tanggapin dari video dari akun Injil Kabar Habaget ya, Effendi Usman. Oke, go. Selama ini umat Islam begitu mudah mengatakan jika Kristen itu kafir dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, wahyu Tuhan umat Islam sendiri berkata bahwa semua umatnya akan mendatangi neraka. Dan tidak ada satu ayat pun yang saya temukan di dalam Al-Quran yang berkata seseorang yang masuk ke neraka akan keluar dan masuk surga. Quran Surah Maryam ayat 71 berkata, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan." Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, jadi di surah Maryam 71 ya, Madya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Madya poinkan dulu di sini ya. Di sini kan dari akun Usman ini, Effendi Usman ini menuduh ya umat Islam itu masuk neraka ya, mendatangi neraka. Nah, bila kita baca ayat ini, saya bacakan kembali ulang. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu artinya keseluruhan orang ya. Keseluruhan orang ya, di antara kita ini umat manusia ini keseluruhannya. Jadi menurut ajaran Islam, orang-orang itu nanti mempertanggungjawabkan ya apa-apa kehidupannya di dunia ini. Jadi Madya ulang, Madya poinnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi ayat di sini tidak menjelaskan dan tidak ada seorang pun dalam posisi ini menuduh Muslim yang mendatangi neraka, tidak. Tetapi ini secara global, secara keseluruhan, termasuk Effendi Usman sang Murtadin ini pun dia nanti dalam posisi apabila nggak jelas agamanya itu, maka dia akan tercebur ya, nggak tercebur ke dalam neraka, menjadi bahan bakar neraka ya, karena diinformasikan seperti itu di dalam Al-Quran. Oke, jadi poinnya di sini, poin yang pertama menolak tuduhan kalau hanya Muslim yang mendatangi neraka. Nah, oke, kita lanjut kembali ya. Kalau sudah mendatangi neraka, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang masuk neraka dapat keluar lagi, tetapi mereka kekal di dalamnya. Ada beberapa hal yang mendukung pernyataan Al-Quran jika umat Islam akan mendatangi neraka, antara lain. Pertama, umat Islam adalah kaum yang kafir kepada Allah. Kedua, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam. Ketiga, umat Islam adalah kaum yang berpaling atau murtad dari Allah Yerusalem kepada Tuhan negeri Mekah di Ka'bah. Keempat, Muhammad sebagai pemimpin umat Islam tidak tahu nasibnya, apalagi nasib pengikutnya. Pertama, umat Islam adalah kaum yang kafir kepada Allah. Oke, kita jawab dulu ya posisi poin di sini. Jadi dia ayat surah Maryam ayat 71 ini secara global, artinya semua orang akan mendatangi neraka. Nah,
Maksudnya bagaimana mendatangi neraka ini? Maksudnya di ayat Al-Maryam 71 ini menginformasikan bahwa di situ ada pengadilan Tuhan, karena ayat ini berkorelasi dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yang mana orang itu akan mendatangi sebuah tempat, ya, jembatan, kemudian di bawah jembatan itu nerakanya, ya, mendatangi neraka di bawah jembatan neraka, ya, kemudian jembatan itu membentang yang ujungnya itu adalah surga. Jadi semua orang nanti di dunia ini akan melewati itu jembatan, ya. Sedangkan jembatan itu nanti hal apa saja yang tergantung di jembatan itu tergantung keselamatannya dengan perbuatan dia selama hidup di dunia. Jadi kalau dia orang yang berbuat baik, yang berbuat segala sesuatu itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia bakal selamat sampai ke surga di seberangnya, ya. Nah, jadi kalau dia tidak dalam posisi ini, perbuatannya di dunia ini bertentangan dengan ajaran-ajaran terdahulu dalam kitab Taurat, Injil maupun Zabur, terakhir Al-Quran, maka dia bakal masuk ke neraka, apalagi menyekutukan Tuhan, musyrik, ya. Kita lanjut dulu bahasan mereka ini. Umat Islam menjadikan hadis dan kitab-kitab karangan atau keputusan para ulama sebagai sumber kebenaran dan dasar hukum agama Allah yang sama sekali tidak terkandung di dalam Al-Quran. Oke. Nah, di sini orang ini, ya, Effendi Usman ini menuduh kembali umat Islam katanya memakai kitab hadis. Nah, di dalam ajaran Islam, ya, di dalam ajaran Islam itu ada 3 sumber hukum, ya, mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri minkum. Nah, dalilnya di mana? Dia bacakan dalilnya. Atiullahi wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi taatlah kepada Allah, ya, taatlah kepada Rasul, dan mentaati kepada ulama, ya, yang ada di sekitar Anda, ya. Kita lanjut dulu, ya. Sedangkan Al-Quran telah berkata, sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Dan bahkan beberapa... Oke, kita tanggapin dulu, ya. Nah, jadi dasar di dalam ajaran Islam itu mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu dalam posisi Allah itu mentaatinya, informasinya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian mentaati Rasul dalam informasinya yaitu dalam hadis-hadis Nabi. Kalau ulama itu para ijtihad atau ulama ijma ulama, ya, dalam posisi ini. Dalilnya di mana? Ini dalilnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulu in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul. Ini mentaati Allah dan Rasul ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu
dan lebih baik akibatnya. Sudah cukup jelas ya. Jadi tuduhan orang ini ya, Effendi Usman mengatakan tuduhannya itu hadis itu karangan, tidak. Hadis itu diilhami ya, dalam posisi diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu mencontohkan segala perbuatan apa yang diperintahkan di Al-Qur'an ya. Kita lanjut. Pernyataan hadis dapat menggugurkan pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Al-Quran mengatakan jika Isa Al-Masih diangkat ke hadiratnya atau kepadaku engkau kembali. Namun yang diimani umat Islam. Di Nabi Isa Al-Masih ya, apapun itu alasannya, Nabi Isa Al-Masih itu hanya seorang hamba ya, seorang hamba, hanya manusia biasa. Jadi kafirlah ya orang-orang yang menuduh atau yang mengatakan Isa Al-Masih itu Tuhan. Jadi nggak ada gunanya Anda mencoba korelasi ke dalam posisi ayat Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Apapun alasannya terbantahkan sendiri di Al-Quran ya. Kita lanjut dulu. Adalah Isa ada di langit kedua, sedangkan Allah ada di arsinya di Sidratul Muntaha yang berada di atas langit ketujuh. Oleh karena itu yang mana yang pantas diimani? Wahyu Allah yang berkata jika Isa diangkat kembali kepadanya atau ke hadiratnya, atau beriman kepada hadis yang mengatakan jika Isa berada di langit kedua? Quran Surah Ali Imran ayat 55 berkata, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini kembali mencoba ya, Effendi Usman mengkontradisikan Nabi Isa Al-Masih itu diangkat ya dalam posisi setelah dalam proses itu penyelamatan Nabi Isa disalib, maka Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Jadi diangkat di sini posisinya yaitu terserah Allah. Nah, terserah Allah kemana letaknya mau meletakkan, apakah diletakkan di mana, di langit pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, di dalam hadis sudah diinformasikan. Jadi kehadirat di sini bukan berarti ke Sidratul Muntaha, tidak ada dalilnya yang mengatakan Nabi Isa itu ke Sidratul Muntaha. Tidak ada manusia yang bisa ke sana selain Nabi Muhammad SAW. Ini informasinya. Pada saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu dalam proses hanya Nabi Muhammad yang informasinya di dalam Al-Qur'an. Kalau Nabi Isa tidak ada bisa naik ke Sidratul Muntaha, ke atas langit ketujuh, tidak ada. Justru Nabi Isa duduknya di langit kedua. Beliau masih menunggu di dalam posisi diistirahatkan ya, dibaringkan sampai menunggu waktunya nanti beliau akan turun lagi ke bumi untuk membunuh babi, mematahkan salib. Dalam bahasa hiperbola itu dalam posisi bukan makna yang sebenarnya. Maksudnya di sini sebenarnya meluruskan ya. Hadis ini artinya meluruskan ajaran Kristen itu yang menyembah Isa itu gitu loh. Dia ingin meluruskan seperti itu. Untuk meluruskan orang-orang yang menyembah dia, sedangkan dia tidak pernah berkata sembahlah saya. Tidak pernah di dalam kitab suci mereka itu seperti itu. Tetapi umat pengikut Paulus itu malah menyembahnya, makanya beliau turun lagi. Jadi posisinya Nabi Isa ini sebagai hakim untuk meluruskan orang-orang yang seperti itu. Makanya diinformasikan gambarannya membunuh babi dengan mematahkan salib. Itu makna hiperbol ya, makna sarkas yang hiperbola yang tidak sebenarnya, tetapi tujuannya untuk hal-hal yang seperti yang dia sampaikan seperti itu. Kita lanjut. Namun justru umat Islam mengatakan jika pengikut Isa adalah orang kafir. Oleh karena itu yang mana yang benar? Pengikut Isa sebagai orang kafir atau pengikut Isa di atas atau lebih mulia dari orang kafir? Oke, kita jawab ya. Nah, di sini ada satu kerancuan berpikir ya dari Effendi Usman ya. Di dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Isa itu benar. Ajaran Nabi Isa itu di dalam Islam diakui ahli kitab, mereka benar, dan apabila mereka beriman menjalankan kitab Injil maupun Taurat itu dengan benar, mereka dijamin
masuk surga. Ya. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 62. Jadi dalam posisi ini orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabi'in, mereka bila menjalankan ajarannya sebelumnya itu dengan benar, baik dan benar, mereka masuk surga. Tapi ingat, tidak di sini tidak menyebutkan ajaran Kristen, ya. Jadi di sini tidak menyebutkan ajaran Kristen, itu poinnya ya. Karena tidak menyebutkan ajaran Kristen, maka Anda harus tahu bahwa ajaran Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Kalau ajaran Nasrani itu masih banyak yang ajarannya itu ikhlas murni, menyembah Tuhan yang esa murni loh ya, tidak berembel-embel. Nah, tetapi kalau ajaran Kristen itu banyak menyekutukan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dalam tidak esa lagi gitu loh, tidak murni lagi, bercampur baur dengan kepribadian. Nah, ini yang ditegur. Makanya kalau orang dalam Islam, di dalam Al-Quran, orang yang menyekutukan Tuhan itu balasannya di neraka ya, bukan di surga. Jadi pengikut Isa itu benar, yang masih murni, apalagi Isanya pada saat itu Yesusnya masih hidup, mereka ajarannya benar. Yang salah adalah setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya, pada saat disalib itu mereka wafatlah Isa ini, maka pengikutnya ini banyak yang sudah melenceng. Buktinya apa? Buktinya Anda bisa lihat, mereka menyembah Tuhan, dijadikan Tuhan Nabi Isa itu atau Yesus. Ada yang menyembah Tritunggal, Oneness, Tritisme, ya, dualisme. Jadi banyak sekali aliran-aliran di dalam ajaran mereka itu yang menyembah Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, karena itu hanya manusia biasa yang dijadikan Tuhan. Ujung-ujungnya kan banyak sekali perbedaan di ajaran mereka. Nah, ini tertolak di dalam Islam. Jadi tuduhan Anda mengatakan seperti itu patah ya. Kita lanjut. Al-Quran berkata, jika pada hari kiamat Isa al-Masih menjadi saksi bagi pengikutnya. Namun menurut hadis yang diimani umat Islam berkata bahwa pada akhir zaman Isa akan menjadi pengikut Muhammad, mualaf, dan dia datang bukan sebagai nabi. Sedangkan Al-Quran sama sekali tidak ada memberitakan jika Isa menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu yang mana yang patut diimani? Wahyu Allah yang berkata jika Isa tetap setia kepada pengikutnya atau beriman kepada hadis yang mengatakan Isa menjadi pengikut Muhammad atau mualaf. Oke, jadi jalurnya begini ya. Setelah menjelang hari kiamat, ya, begitu ada Dajjal nanti datang ke bumi yang mengaku Tuhan juga. Nah, kemudian Nabi Isa dibantu oleh Imam Al-Mahdi itu kemudian datang ke bumi. Nah, disitulah mereka membunuh Dajjal. Isa ini tugasnya yang pertama. Kemudian meluruskan ajaran-ajaran orang-orang yang menyembah dia, karena tidak ada perkataan Isa bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada seperti itu. Jadi gambarannya posisinya seperti itu. Nah, kemudian berhubung orang-orang di akhir zaman itu hanya Islamlah yang lurus, yang masih sesuai dengan ajaran yang diikuti oleh Isa ini, maka Isa pun mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena ajaran dia itu sudah diselewengkan. Ya, sapi disembah kalau orang Yahudi itu, sapi-sapi itu disembah, rahib-rahibnya disembah, ya kan. Terus Nabi Isa disembah. Dan jadi karena hanya Islamlah yang masih satu jalur yang lurus agamanya, maka Nabi Isa itu setelah dia turun ke bumi membunuh Dajjal dan meluruskan ajaran bahwa saya bukan Tuhan, menjelaskan seperti itu, maka dia bergabung sama umat Islam. Seperti itu rincian hadisnya ya. Kita lanjut. Umat Islam menjadikan batu Hajar Aswad sebagai sarana penting dalam beribadah kepada Allah SWT di Ka'bah. Padahal sama sekali tidak ada perintah di dalam Al-Quran tentang Hajar Aswad. Oleh karena itu, perintah mencium batu Hajar Aswad itu dari siapa? Kalau batu Hajar Aswad ditempatkan di Baitullah, rumah suci Allah, dan fungsinya bukan sebagai hiasan atau aksesoris, tetapi dianggap sebagai tangan Allah dan dapat menghapus dosa yang menciumnya. Oke, kita jawab dulu.
Mencium Hajar Aswad itu ajaran dari Islam karena dalam posisi termuat di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi adalah salah satu dalam posisi ini pedoman umat Islam yang harus diikuti. Ya, hadis Nabi ini. Jadi dua pedoman umat Islam setelah Al-Qur'an yaitu hadis. Jadi mengapa tidak ada termuat di dalam Al-Qur'an? Karena sudah ada termuat di dalam hadis. Jadi cukup di hadis juga itu bisa dijalankan karena dua-duanya itu adalah sumber hukum dalam umat Islam. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mencium di sini ini sama dengan kita mencium keluarga kita, mencium penghormatan atau menghargai, seperti kita mencium istri segala macam, bukan disembah. Itu yang jawaban yang kedua. Kemudian di sini dia menuduh kembali posisi apakah Hajar Aswad itu bisa mengampuni dosa ya kalau dipegang. Itu dalam posisi fadilah amal ibadah, keutamaan dalam menjalankan atau mencium batu Hajar Aswad, keutamaan amal ya. Jadi dalam keutamaan amal seperti itu gambarannya. Jadi balasannya keutamaan amal ini untuk di akhirat nanti dalam masa pertimbangan yang pengadilan Tuhan. Jadi ini tidak bersifat praktis amal perbuatan manusia, tidak, tetapi mencium itu Hajar Aswad pahalanya itu untuk menghapus dosa itu dalam posisi fadilah amal saja. Buktinya apa? Buktinya pada saat itu pernah hilang ya. Batu Hajar Aswad ini pernah hilang puluhan tahun karena dicuri. Batu Hajar Aswad tidak ada pengaruh dalam Islam. Itu artinya umat Islam melihat batu Hajar Aswad ini tidak lebih dan tidak bukan karena melihat Nabi Muhammad pernah mencium untuk menghormati orang yang membangun dan menemukan batu Hajar Aswad itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lanjut. Bukankah itu bentuk kemusyrikan? Al-Quran mengatakan jika Isa adalah jalan yang lurus, firman Allah dan ruh dari Allah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan seorang yang suci. Akan tetapi umat Islam beriman kepada hadis yang menganggap Isa hanya sebagai nabi biasa dan lebih rendah dari Muhammad, dan di akhir zaman Isa menjadi pengikut Muhammad. Di mana logika ajaran Islam yang mengatakan jika Isa nanti akan menjadi pengikut Muhammad, sedangkan wahyu Tuhan Anda mengatakan jika Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, Isa adalah firman Allah dan Rohullah, seorang yang suci, memiliki perkataan yang benar dan pengetahuan tentang hari kiamat? Oke. Yang pertama, Isa itu memberi pengetahuan hari kiamat, itu maksudnya adalah dia menjelang dalam posisi pertanda saja. Dengan posisi Nabi Isa akan datang di akhir zaman, maka hari kiamat akan datang segera. Itu dalam posisi pertanda hari kiamat, itu maksudnya seperti itu. Bukan mengetahui hari kiamat, tetapi sebagai pertanda saja akan menjelang datangnya hari kiamat ya. Karena sebagai posisinya bukan sebagai subjek, tetapi predikat pelengkap informasi yang disampaikan akan datangnya hari kiamat. Nah, ini juga tergambarkan ya. Karena dalam posisi ini Isa atau Yesus pun di ajaran mereka ini tidak mengetahui hari kiamat ya, tidak mengetahui hari kiamat Isa ini. Nah, di ajaran mereka di Bible malah yang mengetahui hari kiamat itu hanya Tuhan Bapa. Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Itu artinya membantah sendiri. Hujatan mereka kepada Isa itu mengetahui hari kiamat terbantahkan. Ternyata di Bible mereka Isa atau Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Yang tahu adalah Bapaknya sendiri. Kemudian dia terpilih sebagai kalamullah atau ruhullah, itu posisi dalam posisi penciptaan Nabi Isa saja. Karena Nabi Isa ini diciptakan berdasarkan kalimatullah. Apa itu kalimatullah? Itu dalam posisi firman Allah. Ya, jadi kalimatullah ini firman Allah yang kemudian hasilnya jadilah Isa atau Yesus itu. Itu saja. Nah, maksudnya ruhullah apa? Ruhullah ini artinya dia ditiupkan ruh ya, yang berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa ditiupkan ruh juga, tetapi pada saat dia di dalam kandungan sekitar 40 hari
ya 40 hari seperti itu, maka ditiupkanlah ruh kalau di dalam manusia normal. Nah, sedangkan Isa atau Yesus ini ditiupkan ruh, dia berbeda cara peniupannya. Ya, itu saja. Akan tetapi ruh itu dalam posisi bukan Tuhan. Ruhullah itu bukan Tuhan, bukan identitas Tuhan. Jadi dalam Islam ruh itu nggak ada terlalu berpengaruh, karena itu bukan identitas Tuhan. Karena dalam Islam Tuhan itu zat, bukan ruh. Jadi posisinya di situ. Nah, kemudian Nabi Isa katanya terpilih juga sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya. Maksudnya terkemuka di dunia dan di akhirat itu adalah di akhirat, di dunia dia terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Dan ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain yang terpilih juga. Jadi posisi terkemuka di dunia seperti itu. Nah, terkemuka di akhirat, ya, dia di dekat dalam terkemuka di akhirat artinya dia terpilih juga menjadi jalur nabi dan rasul yang ulil azmi, ya, yang didekatkan kepada Allah, yang terkemuka ini. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an pun, ya, di dalam Al-Qur'an pun bukan hanya Nabi Isa dalam posisi ini yang terkemuka. Dalam posisi ini bukan hanya Nabi Isa, tetapi nabi-nabi yang lain pun ada. Dalilnya juga ada. Nabi Musa juga diutamakan terkemuka juga di akhirat. Ya, dalilnya nanti dia langsung tampilkan di layar. Dalilnya Nabi Musa terkemuka di akhirat juga terpilih. Jadi, nah kemudian posisi Nabi Muhammad bagaimana? Posisi Nabi Muhammad itu malah sebagai penutup para nabi, rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu menjadi rahmatan seluruh alam, bukan hanya di alam biasa saja, tetapi seluruh alam rahmatan lil alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa nggak ada Allah berselawat sang pencipta, tetapi untuk Nabi Muhammad banyak sekali. Kalau untuk Nabi Muhammad keistimewaannya, ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala berselawat, ya, memberikan penghargaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh Isa, ya. Anda bisa lihat dalam posisinya ini dalam Al-Ahzab ayat 56, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, ini bedanya, keistimewaannya dari ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sendiri dapat gelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi lain alaihissalam saja, jadi beda posisinya. Kalau Nabi Isa cuma alaihissalam, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada satu hal yang dia ingin tanggapin kembali. Apakah di dalam neraka yang dalam posisi ini umat Islam ini dalam posisi didatangi surah Maryam ini seperti itu? Itu adalah pemahaman yang salah, karena mendatangi belum tentu masuk, ya. Mendatangi belum tentu masuk, tetapi melewatin. Nah, inilah jembatan Sirat yang dia sampaikan. Jembatan Sirat ini neraka di bawah, ya, surga di seberang jembatan itu. Ini letak keadilan Tuhan dalam Islam, ya. Diadilin dulu, bukan langsung masuk neraka masuk surga. Jadi dalam Islam ada pengadilannya, ditimbang dulu perbuatan di dunia, ya. Dia bacakan dulu, Anda bisa lihat. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jadi orang-orang bertakwa itu siapa? Yaitu orang Islam yang menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar, ya. Kalau orang Islam yang tidak baik, ya masuk neraka juga. Tetapi ini orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya, seperti itu. Jadi jalurnya sudah cukup jelas, ya. Informasinya Islam itu dalam posisi terselamatkan, karena pada saat dia melewati jembatan itu diselamatkan dalam posisi orang-orang yang beriman. Demikian, ya, yang Madia bisa sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.